Nah, untuk pertemuan hari ini, kita mulai membahas dari soal nomor 6 ya. Terakhir kita membahas nomor 5. Sekarang kita bahas soal nomor 6. Bisa kalian lihat di situ soal nomor 6 yang ditanyakan, kalimat mana saja dari dalam kutipan cerpen tersebut yang membuktikan karakter sahabat tokoh saya merupakan seorang yang setia kawan. Jadi tipe soalnya ya, terlihat dari opsi yang muncul, kita harus memilih lebih dari satu jawaban. Nanti kalau kalian menemukan soal pilihannya beberapa gitu ya, nah kalian jangan pilih satu, tapi lebih dari satu. Bisa dua, tiga, dan seterusnya. Kayak gitu ya, untuk tipe soal seperti nomor 6 ini. Seperti itu ya. Nah, jadi ini MCMA ya, multiple choice, multiple answer ya. Nah, untuk pernyataan yang pertama, saya langsung menyatakan ingin ikut, tapi dia keberatan. Masih ingat ya dengan kutipan teksnya, teks fiksinya, masih kalian ingat ya mengenai seragam, itu seragam pramuka nih yang uh, dimunculkan ada dua tokoh ya yang muncul dalam kutipan tersebut. Ada tokoh saya, ada sahabat tokoh saya. Nah, mana yang membuktikan karakter sahabat tokoh saya itu seorang yang setia kawan? Nah, jadi ada peristiwa, ada di dalam peristiwa itu tampak dari kalimat yang disajikan, ya. Nah, bisa kita ketahui karakter tokoh, bisa ketahuan karakter tokohnya itu seperti apa yang ditanyakan, karakter tokoh saya, ya. Siapa? Karakter sahabat, diulangi ya, karakter sahabat tokoh saya. Jadi kalau yang ditanyakan karakter sahabat tokoh saya, nah kalau kita jawabnya karakter tokoh saya tentu berbeda kan ya. Oke, teksnya di sini sudah pegang diktatnya semua. Ada yang belum? Mudah-mudahan sudah dapat semua ya. Oke. Jadi uh, boleh kalian sampaikan kalau ada yang ingin tanyakan ya, boleh langsung sampaikan pada saat Ibu menyampaikan, langsung kalian unmute atau lewat chat boleh. Dan beritahu Ibu karena ini di layar Ibu tidak langsung terlihat ada chat atau tidaknya ya. Kita lanjutkan kembali. Nah, di kalimat pertama nih, di pernyataan yang pertama saya langsung menyatakan ingin ikut tapi dia keberatan. Apakah terlihat karakter sahabat tokoh saya yang, nah ini tentu yang harus ditekankan, ya. Seorang yang setia kawan, sahabat karakter yang setia kawan pada sahabat tokoh saya ini dimunculkan di poin berapa saja sebetulnya. Di kalimat satu bisa tergambar, tapi dia keberatan. Apakah dia uh, ada karakter yang lain, dia uh, takut disalahkan dan sebagainya, misalkan seperti itu. Atau dia seorang yang hati-hati dan sebagainya. Nah, tapi yang ditanyakan karakter yang setia kawannya. Oke, kita bahas pernyataan yang kedua. Dia memang tidak memiliki banyak pakaian hingga seragam sekolah uh, biasa dipakai kapan saja. Seperti itu.
Apakah di pernyataan kalimat 2 itu menunjukkan karakter sahabat tokoh saya itu seorang yang setia kawan? Nah, yang muncul adalah informasi dia itu selalu atau terbiasa menggunakan pakaian yang digunakan ke sekolah gitu ya, untuk keseharian seperti itu. Jadi itu sudah tergambar karakter yang setia kawan itu ya. Oke, jadi jawabannya 3, 4, 5 langsung saja ya, terlihat ya. Kita cek jawabannya di poin 3, 4, dan 5. Poin yang ketiga, sahabat saya itu tanggap melingkupi tubuh saya dengan seragam coklatnya. Kemarin sudah dibahas bahwa coklat itu kalau misalnya coklat ada e-nya ya, apakah itu warna atau makanan, itu sama-sama dengan e. Nah, lalu kita perbaiki ya. Seorang yang setia kawan tampak di poin 3 salah satunya ya. Dia rela nih merelakan seragam coklatnya. Dia tidak punya banyak pakaian nih. Nah, pakaian yang dikenakannya dia gunakan untuk melingkupi tubuh tokoh saya. Ya. Poin yang keempat, dia menggendong saya lalu berlari sembari membujuk-bujuk saya untuk tetap tenang. Ya. Jadi ini terlihat setia kawannya, peduli pada kondisi temannya seperti. Pernyataan yang kelima, rasa tanggung jawab yang besar seperti memberinya kekuatan berlipat untuk tetap bersama saya. Jadi tidak ditinggalkan temannya itu, ya, untuk tetap bersama saya seperti itu ya. Jadi seorang yang setia kawan tergambar ya di situ, gitu ya. Ada yang ingin ditanyakan? Jadi untuk soal nomor 6 jawabannya 3, 4, dan 5 ya. Jadi untuk tipe soal MCMA jawabannya itu harus lebih dari 1. Oke, kita lanjutkan. Ibu hapus dulu. Di sini sudah ada orang ya, ada Akmal, Anabel, Laila, Laila Exo nih, atau Exo di sini apakah nama panjangnya beneran nih? Terus, nah nanti boleh disampaikan ya, biar saling kenal. Terus ada Melani sama Rafka ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi silakan sambil Ibu membahas soal. Kalau ada yang kurang jelas langsung lanjutkan saja. Nah, terlihat teksnya sudah berbeda untuk soal nomor 7 ya. Nah, ada tipe soal yang pernah kalian temukan dimunculkan dalam bentuk tabel ya. Yang dimunculkan itu membutuhkan respons nih. Soalnya itu membutuhkan respons sesuai atau tidak. Ya. Nah, di sini ada berapa paragraf? 2, 3, 4, 5. 5 paragraf ya. Ini berisi apa? Di dalamnya adalah proposal nih, proposal kegiatan. Kaitannya tentang apa? Pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan daya saing UKM pangan lokal. Seperti itu ya. Nah, kita cek di sini dimunculkan ada usulan program dan data pendukung. Sesuai atau tidak sesuai antara usulan yang dimunculkan, ya, unsur kan di sini proposal kegiatan nih, program yang diajukan itu, yang diusulkan. Nah, tentu dimunculkannya itu apakah sesuai atau tidak sesuai berdasarkan data pendukung yang dimunculkan. Ya, oke. Jadi kita pastikan dulu instruksinya di sini ya dari pernyataan-pernyataan berikut mana yang
mengungkapkan kesesuaian antara usulan dan data pendukung dalam teks proposal tersebut. Tentukan sesuai dan tidak sesuai. Ya. Sudah. Kita cek yang pernyataan atau usulan dan data pendukung yang pertama. Ya. Yang pertama, usulan programnya mengajukan program pelatihan digitalisasi bagi 100 pelaku UKM di 3 kabupaten. Kata kuncinya 3 kabupaten. Nanti detail proposalnya boleh kalian baca masing-masing. Nah ini Ibu, mata Ibu langsung tertuju ke sini nih, koma sehingga. Nah ini harusnya tidak tepat ya. Kita hilangkan koma sebelum sehingga. Sama seperti koma karena juga tidak tepat. Pembahasan itu nanti saja ya. Nah, di mana? Oke. 3 kabupaten ya? Di 3 kabupaten. Ibu lisankan kembali usulannya, mengajukan program pelatihan digitalisasi. Program ini, di kalimat ini ya, dirancang untuk menjangkau 50% pelaku UKM di 3 kabupaten. 3 kabupatennya sama ya. Nah, tapi yang tampak berbeda adalah di situ ada persentasenya, jangkauan yang diharapkan itu 50% pelaku UKM di 3 kabupaten. Dalam tabelnya tadi apa? Usulan programnya itu mengajukan program pelatihan digitalisasi bagi 100 pelaku UKM. Nah, untuk yang kalian ketahui, teks yang muncul di hadapan kalian ini dan soalnya ya, yang sedang kita bahas ini adalah contoh soal asli ya, dari pemerintah seperti itu. Dari penyusun soal PKA, ini contoh soalnya. Nah, dimunculkan jawabannya itu ini sesuai. Sesuainya kita lihat ya, data pendukungnya hanya 35%. Pangan aktif menggunakan, ulang ya, 35% UKM, ya, UKM pangan yang aktif gitu ya, menggunakan platform digital. Untuk apa? Atau dalam apa? Pemasaran. Nah, itu kan ada survei ya, yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM. Data di Provinsi Jawa Barat di tahun 2023, ternyata UKM pangan dalam hal ini menggunakan platform digital baru, atau di sini hanya 35%. Kenapa sangat disayangkan nih? Nah, alasannya konsumen kita itu atau konsumen gitu ya, semakin bergeser ke transaksi daring alias dalam jaringan alias online. Konsumennya untuk berbelanja dalam hal ini adalah pangan gitu ya. Sudah 60% bergeser ke online, daring gitu ya. Nah, tentu kan antara UKM yang memanfaatkan pangsa pasar di digital gitu ya, itu masih sedikit ya UKM pangan dalam hal ini yang baru menggunakan atau intinya potensi itu belum digunakan gitu ya, seperti itu. Nah, atau peluang itu belum digunakan secara maksimal ya. Nah, jadi untuk usulan program dan data pendukungnya kita pilih sesuai gitu ya. Usulan programnya itu tadi jangkauannya itu dalam tabelnya itu 100 pelaku UKM ya di 3 kabupaten. Nah, ini dari mana 100-nya? Kalau kita lihat apakah ada nih 200 pelaku UKM yang dimunculkan dalam teks? Nah, Ibu cari tidak ada ya nih. Ada yang ketemu nggak? Sehingga didapatlah 100 pelaku UKM gitu ya. Nah, tapi kalaupun misalkan
Jadi ada di teks yang berbeda juga, ada yang sama persis, hanya yang dimunculkan bukan UKM pangan, tapi UKM kerajinan lokal. Yang muncul adalah bukan menjangkau 50%, tapi 100 gitu ya. 100 pelaku UKM. Nah, kemungkinannya arahnya ke situ ya. Jadi eh, antara memang datanya itu harusnya 100 pelaku UKM langsung itu ya. Udah berupa persentase. Kayak gitu, seperti itu. Atau kalau ingin misalkan kita coba nih, di sini kan hanya 35% yang sudah menggunakan platform digital. Berarti yang belum adalah 65%-nya. 65% untuk 3 kabupaten dapatlah 190 sekian gitu ya. Nah, dibagi 2 bisa setengahnya kayak gitu. Yaitu anggap digenapkan jadi 100, walaupun hanya kan tidak bisa kita sebut jumlahnya 100 juga gitu ya. Nah, ini datanya dari persentase. Nah, kurang lebih secara usulan program dan data pendukung sesuai ya. Bahkan ada yang ingin ditanyakan? Jadi kemungkinannya ini harusnya 100 pelaku, langsung di dalam teksnya 100 pelaku UKM. Ya. Seperti untuk penjelasan kenapa sesuai. Ya, oke. Nah, kita lanjutkan ke soal nomor masih nomor 7 dengan pernyataan dalam bentuk. Jadi ternyata Laila ini di sini bukan murid ya. Oke. Siap. Makasih Bu Laila. Oke, kita lanjutkan. Eh, nomor untuk usulan program selanjutnya ya. Di sini mengusulkan pelatihan e-commerce, gitu ya, promosi digital dan penggunaan dompet digital. Jadi ada usulan pelatihan e-commerce, promosi digital dan seterusnya. Data pendukungnya apa? Nilai transaksi e-commerce nasional mencapai 476 triliun rupiah dan didominasi produk konsumsi termasuk pangan. Ya, kita cek teksnya. Nah, di sini sambil cek lagi. Nah, data pendukungnya 476 ya. Di mana? Oh, di paragraf keempat. Bisa kalian lihat ya. Di paragraf keempat, di situ dimunculkan usulan mengadakan atau ajuannya itu berupa program pelatihan, yaitu dengan, nah, jadi apa nih? Berkaitan dengan pelatihan e-commerce ya. Nah, pemahaman e-commerce ya. Siapa lagi dalam usulan programnya? Promosi digital, sama sarana promosi, sebagai sarana promosi lewat medsos ini, dan penggunaan dompet digital. Nah, sini kan ajuan program pelatihan bertema digitalisasi itu tujuannya meningkatkan literasi digital, pemahaman e-commerce dan seterusnya. Nah, program ini penting nih di paragraf selanjutnya ya. Di situ alasannya apa? Teknologi digital tidak hanya memperluas pasar, tapi juga menekan biaya distribusi, meningkatkan efisiensi, dan seterusnya. Berdasarkan data Bank Indonesia, nilai transaksi e-commerce Indonesia pada 2022 mencapai, nah ini ya nominalnya juga sesuai, 476 triliun ya. Nah, didominasi produk konsumsi termasuk pangan. Nah, yang 60% didominasinya itu sebesar 60% itu oleh produksi konsumsi rumah tangga termasuk pangan. Kayak gitu ya. Nah, secara data angkanya, nominalnya ya, dengan uh, pernyataan yang dimunculkan, nah ini nih nilai transaksi ya. Nah, ini nilai transaksinya itu untuk e-commerce Indonesia
tahun 2022 mencapai sekian triliun. Itu kan peluang besar ya. Dan pelatihan e-commerce, nah, untuk UKM pangan kita itu bisa meraih konsumen yang sudah beralih gitu ya ke e-commerce dalam melakukan transaksinya, belanjanya untuk pangan. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi jawabannya apa untuk pernyataan yang isi usulan program dan data pendukung di pernyataan yang kedua ini? Itu sudah pasti sesuai ya. Nah, langsung saja yang ketiga ini tidak sesuai. Kita cek ya. Usulan programnya itu meminta kementerian turun langsung ke lapangan sebelum menyetujui usulan. Nah, nanti kita cek ya, ada penjelasan berkaitan dengan kementerian dan seterusnya. Data pendukungnya dalam pernyataan yang ketiga ini, data survei telah menunjukkan kebutuhan pelatihan tanpa menyebut perlunya kunjungan langsung oleh kementerian. Kita lihat teksnya. Lihat ya, di sini ada kata kunci kementerian di paragraf terakhir. Paragraf terakhir, ada Kementerian Koperasi dan UKM ya. Apa pernyataan dalam teksnya? Usulan program ini akan disampaikan kepada Kementerian Koperasi dan UKM dengan anggaran sebesar 450 juta untuk apa saja, biaya pelatihan, honor narasumber, dan seterusnya. Di usulan program ini disampaikan kepada kementerian. Kalau dalam teksnya, ini teksnya ya, tapi dalam tabelnya tadi bagaimana? Meminta kementerian turun langsung ke lapangan sebelum menyetujui usulannya. Itu tidak ada pembahasan seperti itu ya. Dan data pendukungnya juga di sini juga tidak sesuai juga. Data pendukungnya apa? Dalam pernyataan yang ketiga, data survei telah menunjukkan kebutuhan pelatih, menunjukkan kebutuhan pelatihan tanpa menyebut perlunya kunjungan. Seperti itu. Intinya yang tampaknya itulah si usulan programnya kurang sesuai. Ya. Nah, sudah. Nah, untuk tipe soal seperti ini kalian sudah bisa ya. Jadi, memungkinkan juga muncul teksnya itu berupa teks proposal. Kita lanjutkan. Ke soal selanjutnya ya. Nomor 8. Hubungan koherensi antara paragraf kedua dan ketiga. Apa itu koherensi? Nah, jadi sebuah paragraf ya. Nah, ini kaitannya dalam paragraf dulu ya, Ibu jelaskannya ya. Kalau ini kan kaitannya paragraf dengan paragraf yang lain. Nah, tapi Ibu bahas dalam konteks sebuah paragraf. Dalam satu buah paragraf itu, Ibu bahas itunya dulu. Sebuah paragraf dinyatakan padu gitu ya, atau dinyatakan baik kalau memiliki kepaduan. Padunya itu ada dua, ada koheren, ada kohesi. Ya, ada koheren, ada kohesi. Syarat sebuah kalimat ya, sebuah paragraf dinyatakan baik itu ada dua, itu koheren dan kohesi. Ini konteksnya sebuah paragraf dulu ya. Nanti secara benang merahnya bisa dikaitkan juga ke paragraf dengan paragraf. Koheren di sini padu dari segi gagasan. Yang seperti apa? Paragraf yang padu dari segi gagasan, ya, yaitu hanya membahas satu gagasan utama dan dijelaskan oleh beberapa gagasan penjelas. Jadi kan kebayang ya kalau gagasannya lebih dari satu, jadi ini
tidak padu, yang satu membahas A, tiba-tiba ada satu gagasan penjelas yang melenceng, tidak relevan, tidak nyambung ya dengan apa yang dibahas dalam paragraf tersebut. Seperti itu. Jadi tidak koheren secara gagasan ya, harus sama. Jadi hanya satu gagasan utama, dijelaskan oleh beberapa gagasan penjelas. Begitu ya. Selanjutnya, kalau kohesi itu padu dari segi bentuk. Kalau koheren itu segi gagasannya, maknanya itu padu, saling berkaitan secara gagasan, ya. Secara bahasanya itu satu yang dibahas. Kalau kohesi padu dari segi bentuk, secara kasat mata terlihat, oh ini kohesi nih. Nah, bagaimana cara mengetahui, oh ini kohesi? Yaitu dengan penggunaan konjungsi. Misalkan oleh karena itu, nah, oh berarti kalimat yang satu dengan kalimat selanjutnya kaitannya lah ada hubungan sebab akibat. Ada misalkan penggunaan akan tetapi, ada konjungsi akan tetapi gitu ya. Oh ini berlawanan nih antara kalimat yang satu dengan kalimat selanjutnya. Terlihat ya adanya kohesi, padu, oh terlihat jelas, oh perlawanan nih, oh penambahan, oh sebab akibat gitu ya. Secara bentuk juga dapat terlihat secara kasat mata, secara tersurat, oh ini nih ada padu dari segi bentuk, yaitu ada penggunaan uh, kata ganti atau pronoun. Apa saja pronoun dalam bahasa Inggris? I, you, they, we, he, she, it. Ya, kita juga punya ya. Aku, kamu, dia, mereka, ya. Uh, kami, kita, nya juga termasuk. Nya itu ada imbuhan, ada kata ganti ya. Oke, misalkan masalah ini atau program ini, nah ada kata ganti apa? Ini ya. Ini di situ ada rujukannya ke kalimat sebelumnya. Itu program pelatihan, gitu ya. Seperti itu. Jadi penggunaan kata ganti bisa menunjukkan ada keterkaitan antar kalimat ya dalam sebuah paragraf. Tidak berdiri sendiri si kalimatnya. Seperti itu. Lalu ada pengulangan kata kunci. Misalkan tadi mengulang uh, digital, kata kunci digital, mengulang e-commerce, mengulang tadi pelatihan, dan seterusnya ya. Mengulang pangan, mengulang kata kunci UKM. Kalau ada kata kunci yang diulang berarti sedang bahas hal yang sama. Nah, apakah dengan ciri-ciri yang Ibu sebutkan yang menunjukkan kekohesian itu, minimal misalkan apakah ada kata kunci yang sama nih, sudah pasti itu gagasan yang dibahasnya itu sama? Tidak mutlak juga sebenarnya. Misalkan sayur bayam baik untuk kesehatan. Sayur ini mengandung zat besi. Tiba-tiba ada kalimat harga bayam sangat mahal. Nah, walaupun ada kata kunci bayam, sama-sama ada kata kunci bayam, tapi gagasannya berbeda. Ya, jadi tidak mutlak juga. Ibu lisankan, tidak masalah ya. Nah, jadi apa sih itu? Apa itu koherensi? Gitu ya. Ya, intinya adalah ada padu. Hubungan eh, kepaduan, keterkaitan antara paragraf kedua dan ketiga itu apa? Gitu ya. Tadi yang Ibu bahas itu kaitannya hubungan antar kalimat dalam sebuah paragraf. Nah, ini kalau di dalam soal nomor 8, paragraf dengan paragraf. Tapi intinya koherensi di sini gagasannya itu padu gitu ya. Oke. Ada kepaduan dari segi gagasan. Kita lihat langsung saja Ibu tandai dulu jawabannya ya. Nah, yang B, ada yang sudah mencoba soalnya? Nah, ada yang sudah menjawab soalnya. Jadi yang B itu alasan pengajuan program pelatihan yang diperkuat tujuan. Kata kunci tujuan tidak hanya di B sebenarnya, ada juga di delta. Ya, bedanya apa? Kalau ini akibat, bedanya antara alasan dengan akibat. Alasan itulah penyebabnya. Kalau akibat itu dampaknya. Seperti itu. Terus nanti bisa dibandingkan ya. Kenapa tidak kita pilih yang lain misalkan seperti itu. A, B, dan E sama-sama alasan pengajuan. Sama-sama di sini
pengajuan proposal. Kalau yang B, pengajuan program. Intinya arahnya sebenarnya sama. Tapi kelanjutannya lebih tepatnya di B. Alasan pengajuan program pelatihan yang diperkuat tujuan. Kita cek ya. Ibu hapus dulu. Kita cek teksnya itu di paragraf 2 dan 3-nya. Nah, kaitannya apa 2 dan 3? Ya, oleh karena itu kita fokus ke 3 dulu. Oleh karena itu kami mengajukan program pelatihan bertema digitalisasi UKM pangan lokal yang bertujuan untuk meningkatkan literasi digital, pemahaman e-commerce ya. E-commerce-nya harusnya miring ya di sini ya. Seperti itu. Jadi di sini oleh karena itu kami mengajukan gitu ya program pelatihan bertema dan seterusnya. Itu lalu ada ditambahkan tujuannya yang bertujuan untuk meningkatkan literasi digital. Kita lanjutkan ke soal selanjutnya ya. Nah, untuk soal nomor 9. Nomor 9 itu yang ditanyakan ada dimunculkan 3 argumen ya. Yang ditanyakan 3 argumen. Selanjutnya respons yang diinginkan logis dan tidak logis. Selanjutnya tuh, kita cek argumen yang pertama. Masih berdasarkan teks yang tadi ya. Teks yang tadi itu program pelatihan penting karena teknologi digital pasti memperluas jaring. Logis atau tidak nih argumen tersebut? Berdasarkan teks yang ada ya. Ditanyakan manakah argumen yang logis ya? Seperti itu. Penting karena teknologi digital pasti memperluas jaring. Ibu lisankan ya. Di sini dengan adanya program pelatihan yang diajukan, secara kata kunci kalian melihatnya ada di paragraf berapa yang menunjukkan adanya memperluas jaring ya. Nah, di paragraf keempat Ibu lisankan ya, boleh kalian cek masing-masing. Program ini penting. Program ini program apa? Program pelatihan ya. Program ini penting karena teknologi digital tidak hanya memperluas pasar, tapi juga menekan biaya distribusi, meningkatkan efisiensi, dan seterusnya. Berarti bisa memperluas. Hanya kalau kita lihat gitu ya, di sini ada apa? Pasti. Nah, kalau tadi kita baca cepat ya, ini seolah tidak terlihat nih pastinya. Ya. Nah, dalam teks tadi tidak apa? Tidak ada klaim gitu ya. Tidak ada klaim bahwa ada kepastian dengan pelatihan tersebut bisa memperluas jaring. Kayak gitu ya. Kalimatnya seperti apa? Program ini penting karena teknologi digital tidak hanya berluas pasar dan seterusnya gitu ya. Jadi tidak ada klaim pasti memperluas jaring gitu ya. Jadi kita pilih apa? Tidak logis. Secara informasi hampir logis, tapi ternyata ada kata pasti yang menggugurkan kelogisan argumennya. Ya, ada penggunaan pasti di situ, dalam teksnya tidak ada klaim pasti gitu ya. Pernyataan yang kedua, digitalisasi dapat membantu UKM mengurangi biaya dan memperluas pasar. Silakan. Boleh kalian sampaikan kalau kalian chat bentar. Chat ya. Kalau kalian chat sampaikan juga ya. Tadi kadang muncul nih notifikasinya pada saat Ibu lihat, kadang takutnya terlewat gitu ya. Oke. Kita lanjutkan lagi. Nah, oke. Nah, untuk yang pernyataan kedua, bagaimana? Logis atau tidak? Kata kuncinya apa? Mengurangi biaya dan memperluas pasar. Tadi Ibu lisankan ya, masih dengan paragraf yang sama.
memperluas pasar ya, sama apa? Tetapi juga katanya tidak hanya memperluas pasar, tetapi juga menekan biaya distribusi, mengurangi biaya kan ya. Jadi ini logis ya. Pernyataan yang ketiga juga logis, kita tandai dulu. Kita cek. Usulan program didasarkan pada data survei dan kebutuhan nyata di lapangan. Tadi kita sempat membaca ada berdasarkan data gitu ya. Berdasarkan datanya itu berupa survei nih. Berdasarkan, nah di paragraf pertama, tulisankan berdasarkan survei yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM gitu ya. Provinsi Jabar pada 2023 hanya sekian persen. Berapa tuh? 35% ya UKM pangan yang aktif menggunakan platform digital untuk pemasaran. Kayak gitu. Itu data sebagai data pendukung usulan program. Nah, tambahnya apa? Kebutuhan nyata di lapangan kita cari yang entah. Kita cari bukti yang menunjukkan kebutuhan nyata di lapangan. Ya. Kalau Ibu melihatnya, di paragraf yang sudah menemukan, ini bisa saja tersirat ya. Oke. Nah, salah satunya nih, nah, di paragraf 4 ya. Oke. Paragraf 4, kita lihat program ini penting dan seterusnya, perluas pasar ya, dan seterusnya, meningkatkan efisiensi dan seterusnya. Nah, juga ada data tambahan juga ya, berdasarkan data Bank Indonesia, nilai transaksi e-commerce Indonesia sekian nih, mencapai sekian. Terus 60%-nya itu didominasi oleh pangan ya, dan seterusnya. Nah, data tersebut menunjukkan apa? Adanya kebutuhan ya, kebutuhan akan peningkatan kapasitas pelaku UKM dalam mengakses ekonomi apa tuh? Ekosistem ya. Mengakses ekosistem digital. Jadi melihat adanya kebutuhan nyata. Di situ ada kata kunci apa? Menunjukkan adanya kebutuhan akan peningkatan kapasitas pelaku UKM ya untuk mengakses atau dalam mengakses ekosistem digital. Seperti itu. Nah, silakan, ada yang ingin disampaikan? Nah, kalian sudah beberapa kali ya dari KLS, Kaji Latih Standar 1, yang tipe soalnya ini bukan MCMA ya, tapi apa untuk tipe soal nomor 9 ini? 9 dan 7 tadi yang membutuhkan respons ya. Responnya itu apakah sesuai tidak sesuai, logis tidak logis. Nah, jadi pilihan ganda kategori gitu ya. Seperti itu. Soal yang kategori kompleks kategori itu penjelasan tipe soalnya itu ya. Oke. Nah, kita lihat di sini ada teks apa? Teks puisi. Nah, di teks puisi ini kita cek dulu apa yang ditanyakan. Nomor 10. Nah, di sini boleh kalian lihat di batu penghabisan ke ini bacanya Wesya ya. Nah, ada yang bisa menyebutkannya yang dengan tepat seperti apa? Di batu penghabisan ke Wesya, batas terakhir dari kebanggaan kita ini adalah kutipan. Ada dua larik puisi yang dimunculkan ya untuk keperluan soal nomor 10. Makna kiasan batu penghabisan ya. Nah, kita tanda ini. Ada batu penghabisan dan batas terakhir. Nah, di sini
memperjelas kondisi yang dialami aku lirik, dalam hal ini penyair ya. Di sini kan ada kata ganti aku. Nah, Ibu pastikan lagi ya. Dalam teks puisinya ada aku. Aku cemas bisa kehilangan kau. Aku cemas pada kecemasanku sendiri. Jadi, aku di sini bisa mewakili penyairnya kayak gitu ya. Oke, makna kiasan batu penghabisan dan batas terakhir memperjelas kondisi yang dialami aku lirik itu tentang apa? Mengiaskan apa? Makna kiasnya apa? Jadi bukan makna sebenarnya, oh batu di nih atau ada batas gitu ya dan seterusnya. Nah, ada makna kiasan. Jawabannya langsung saja. Kalian setuju yang mana? Apakah A. Perpisahan antara penyair dengan orang yang dikasihi, atau situasi kejiwaan yang penuh dinamika kehidupan? Apakah B? Atau yang mana? Nah, jadi makna kiasan untuk batu penghabisan, batas terakhir, kita tandai dulu. Jawabannya adalah yang A. Perpisahan antara perpisahan antara penyair dengan orang yang dikasihi. Ya. Batu penghabisan, batas terakhir itu menggambarkan perpisahan. Antara siapa? Penyair dengan orang yang dikasihi. Kita lihat konteksnya ya. Jiwa sayang, kenangan padamu adalah derita di sisiku, dan seterusnya. Seterusnya nanti bisa kalian baca. Ya. Seperti itu. Nah, kalau kenapa bukan yang B? Di situ situasi kejiwaan yang penuh dinamika kehidupan, tidak ada kata kunci yang arahnya ke batu penghabisan sama batas terakhir. Mengiaskan apa? Lebih ke perpisahan, ya. Sudah di akhir pertemuan dan seterusnya, kayak gitu ya. Jadi opsi yang A lebih sesuai. Ya, silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Kita lanjutkan sambil menunggu pertanyaan kalian. Nah, kita cek soal nomor 10. Angin bangkit ketika senja, mengingatkan musim gugur akan tiba. Apakah ini kurang mu atau seperti apa? Nah, dalam teks puisinya memang mu-nya tidak ada. Ya. Makna citraan penglihatan. Nah, kita tanda ini citraan penglihatan. Ketika senja dan musim gugur, yang mengonkretkan gagasan penyair tentang apa? Kita tandai dengan istilah, kita tandai istilahnya dulu. Citraan penglihatan, terus, nah, ketika senja dan musim gugur. Kalian bisa tahu, oh ini senja nih. Ada pagi, ada siang, ada senja, kayak gitu, ada malam. Kita bisa tahu, oh ini pagi, oh ini siang, oh ini malam. Yang paling indera kita yang paling bisa merasakan adalah mata kita, ya. Jadi menggunakan citraan penglihatan. Kita tahu musim gugur, indera yang paling bisa merasakan, oh ini musim gugur, dengan penglihatan kita melihat ada daun-daun berjatuhan, ada daun-daun mengering dengan warna khas oranyenya, kayak gitu ya. Khas warna jingga, kayak gitu. Seperti itu. Jadi, apa itu citraan? Nah, dalam teks puisi, ada namanya metode puisi. Ada metode puisi, ada hakikat puisi ya. Metode puisi, Ibu lisankan ya. Metode puisi itu istilah lainnya, ya, struktur fisik dari sebuah puisi. Struktur fisik. Berarti kita bisa tahu secara kasat mata, oh ini ada citraan penglihatan nih. Karena secara fisik terlihat ada kata senja, ada musim gugur, kayak gitu ya. Juga ada penggunaan diksi dengan dalam teks puisi tentu berisi kata-kata ya, didominasi kata-kata biasanya puisi itu. Kata-kata yang indah dan kaya makna, itu ya penjelas, salah satu
definisi puisi. Nah, dengan diksi itu kan pilihan kata ya, ada. Misalkan tadi kaitannya dengan batas penghabisan. Bukan batas penghabisan. Tadi apa? Batu penghabisan. Batas tadi apa kata-kata? Batas batu penghabisan sama batas terakhir ya. Kenapa penyair menggunakan kata batu? Kenapa enggak? Kenapa bukan tembok misalkan? Kenapa bukan apalagi ya selain batu? Kenapa bukan kata yang lain? Ya, seperti itu. Misalkan angin bangkit ketika senja. Kenapa bukan eh, kenapa angin? Kenapa bukan udara? Kenapa bukan tanah misalkan? Itu ya, diksi itu bisa kaitannya dengan rima atau ritmanya ya, dengan permainan bunyinya, ada kaitannya dengan makna yang lebih uh, bisa menguatkan perasaan, mewakili perasaan penyair. Nah, itu ada berbagai berbagai alasan penyair memilih kata itu. Jadi ada diksi ya, ada pilihan kata dalam puisi. Secara struktur fisik ada diksi, ada pengimajian, istilah lain dari citraan itu imaji atau daya bayang ya. Pengimajian, imaji, citraan, daya bayang. Nah, itu ya istilah-istilahnya sama ya. Ada kata konkret. Kenapa harus ada kata konkret? Biar pembacanya juga bisa ikut merasakan. Ada kata konkretnya apa tadi? Batu. Ada kata konkret di sini apa? Angin ya. Ada kata konkret uh, senja dan seterusnya. Seperti itu biar bisa membayangkan. Ya. Ada juga majas ya. Ada rima atau ritma itu dari segi pengulangan bunyi kata dan seterusnya. Juga ada tipografi. Tipografi itu tata letaknya. Ada yang kontemporer nih puisinya itu uh, bisa kalian cek aja ya. Ada plung, ada kata plung gitu ya. Terus tiba-tiba ada kayak riak air, kayak huruf C, kayak tanda kurung. Di tanda kurung tiga, tapi semakin keluar semakin besar si tanda kurung itu. Kebayang? Itu juga puisi. Nah, walaupun satu kata lalu ada tanda seperti itu, ada makna yang dalam. Ya, seperti itu ya. Jadi ada tipografi, misalkan tipografinya kayak segitiga, kayak lingkaran. Nah, itu juga secara fisik terlihat ya. Oke. Jadi kembali lagi ke citraan. Citraan itu umumnya ada 5 ya, berkaitan dengan indera ya. Citraan itu berkaitan dengan indera kita. Ada penglihatan, pendengaran, apalagi penciuman dengan hidung kita gitu ya. Ada perabaan dengan kulit kita. Ada pengecapan dengan lidah kita. Nah, tadi pembahasan penglihatan terlihat ya ada senja, musim gugur. Nah, kalau pendengaran misalkan gaduh, gemerisik, sunyi. Nah, itu indera yang paling tahu oh ini sunyi ya dengan telinga kita kayak gitu ya. Apalagi manis, pahit itu dengan berarti ada citraan apa? Ada citraan pengecapan. Terus dingin uh, dingin terasa gitu ya. Dingin itu bisa kita rasakan dengan kulit kita, indera peraba kita. Dingin, kasar, halus kayak gitu ya. Lalu ada indera apa lagi yang belum Ibu sebutkan? Indera penciuman, misalkan wangi semerbak di taman. Wangi semerbak bunga di taman. Yang bisa tahu wangi dan tidaknya adalah indera penciuman kita, hidung kita. Nah, apakah citraan hanya itu saja? Ada juga sebenarnya citraan gerak ya. Gitu ya. Melompat, menerjang. Nah, itu kan taunya oh ada yang bergerak nih kayak gitu ya. Ada objek yang bergerak. Ada citraan intelektual juga biasanya menggunakan diksi yang terlihat berbeda gitu ya, menunjukkan adanya intelektual. Terus ada selain yang Ibu sebutkan tadi,
Juga ada citraan perasaan, misalkan sedih, duka. Nah, itu kan menunjukkan adanya perasaan, citraan perasaan gitu ya. Nah, kita lanjutkan ya, itu sekilas mengenai citraan. Jadi, makna citraan penglihatan ketika senja dan musim gugur mengonkretkan gagasan penyair tentang apa? Silakan A, B, C, D, E. Senja kira-kira bermakna apa nih? Belakangan ada istilah anak senja. Nah, itu mungkin uh, artinya agak berbeda ya. Ada yang tahu? Anak senja dalam hal ini lebih ke arahnya kemana nih? Terus, nah, kalau dalam konteks ini, senja di sini apa? Sudah di ujung. Apakah itu usia? Kayak gitu ya. Seperti itu. Kan senja itu akan bergerak ke malam. Kayak gitu ya. Sudah di ujung hari. Di sini ujung kehidupan, akhir kehidupan. Musim gugur. Mengingatkan musim gugur akan tiba. Kayak gitu. Nah, sudah tidak apalagi bertemu lagi malah bergugur dan seterusnya. Nah, jadi jawabannya setuju tidak dengan yang E, yaitu kondisi menjelang akhir kehidupan. Jadi bukan pergantian hari dan musim ya, bukan dalam arti sebenarnya musim di situ. Yang B kurang mewakili. Terus yang C juga kurang mewakili, yang delta juga kurang mewakili. Jadi jawabannya kita pilih yang E ya. Ada yang ingin disampaikan boleh? 11 yang E. Kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Nomor 12, suasana hati yang muncul setelah membaca bait puisi tersebut. Nah, kita coba tandai dulu kutipan teks puisinya. Ada berapa? Berapa lari? 4 ya. Yang dimunculkan. Jadi fokus kita ke kata-kata ini. Angin bangkit ketika senja. Ingatkan musim gugur akan tiba. Aku cemas bisa kehilangan kau, aku cemas pada kecemasanku sendiri. Apa yang ditanyakan? Ibu tandai dulu. Suasana hati. Suasana hati yang muncul setelah membaca bait puisi tersebut. Jadi ada tadi sebelumnya citraan itu bagian dari struktur fisik ya. Nah, suasana itu masuknya ke hakikat puisi. Kalau tadi kan ada metode puisi alias struktur fisik ya. Kalau suasana itu masuk ke hakikat puisi atau struktur batin. Ibu lisankan ya, struktur batin. Citraan masuk ke struktur fisik, kalau suasana masuk ke struktur batin. Jadi Ibu lisankan di dalam struktur batin, sebuah puisi ada tema, kita bisa tahu temanya apakah kerinduan, pengagungan kepada Tuhan, dan seterusnya temanya itu termasuk struktur batin. Ada perasaan, ekspresi perasaan penyairnya seperti apa. Terus ada namanya nada dan suasana. Lalu ada amanat. Amanat kan udah kebayang ya seperti apa. Nah, kita bahas nada dan suasana. Nada dan suasana ini berkaitan. Nada itu adalah sikap penyair kepada pembaca. Apakah nadanya itu kritikan dalam puisinya itu? Apakah nadanya itu religius? Apakah nadanya itu duka, kedukaan? Nah, setelah kita membaca eh, puisi yang kita baca nih, kita sudah baca puisi. Nah, walaupun kita sendiri yang baca gitu ya, tapi kita bisa tahu, oh ini nada puisinya itu, nada penyairnya itu misalkan duka dan seterusnya.
dari diksi yang digunakan hasilnya ya. Nah, kita dapat mendapatkan suasana batin kita itu seperti apa. Jadi, akibat psikologis ya dari sisi pembacanya setelah baca puisi. Dia merasakan apa suasana batin pembacanya itu. Ya, kondisi psikologis pembacanya. Gitu. Tentu setelah baca puisi ya. Misalkan kalau nada penyairnya itu berisi kritikan, kita suasananya muncul pemberontakan. Kalau nadanya duka, kita jadi iba nih kepada penyairnya, gitu ya. Kalau nadanya religius, suasana yang dirasakan pembacanya itu jadi khusyuk dan seterusnya. Ya. Nah, kita cek A, B, C, D, E. Langsung aja nomor 12 itu yang delta. Boleh kita diskusikan setuju atau tidaknya ya. Yang delta, apa nih? Kesedihan karena takut kehilangan orang terkasih. Jadi ikut sedih ya. Walaupun di sini lebih ke kata-katanya kesedihan karena takut kehilangan orang terkasih. Gitu ya. Jadi lebih ke menjelaskan isi dari bait yang dimunculkan. Angin bangkit ketika senja, mengingatkan musim gugur akan tiba. Aku cemas bisa kehilangan kau. Aku cemas pada kecemasanku sendiri. Di situ cemasnya itu diwakili dengan takut tadi ya. Atau takut di sini diwakili dengan cemas tadi. Tadi ada kehilangan ya. Kau di sini konteksnya sebenarnya bisa kau di sini bisa Tuhan, bisa orang terkasih dan seterusnya. Tapi di sini kita bisa simpulkan lebih ke orang terkasih. Itu 12 yang delta kesedihan karena takut kehilangan orang terkasih. Ada yang ingin disampaikan? Boleh. Kita lanjutkan ke soal nomor 13. 13. Nah, pertanyaannya, kata berimbang yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut. Nah, ini mudah ya. Mudah untuk kalian. Jawabannya itu adalah, Ibu lisankan dulu jawabannya. Yang C ya, memasukkan, mengental, dan membeku. Yang kata yang pertama itu memasukkan. Nah, Ibu tandai seperti ini saja ya, karena ukuran fontnya itu terlalu besar nih pada saat Ibu ketik ya. Nah, salah satu caranya bisa dilakukan dengan apa? Memasukkan madu ke dalam bagian pembeku alias freezer ya. Oke, kata selanjutnya apa tadi mengental ya? Jika madu hanya mengental, berarti madu tersebut asli ya. Kata selanjutnya apa? Membeku ya. Oke, opsi yang C. Nah, kita cek jawabannya tadi apa yang C nih? C, memasukkan, mengental, dan membeku. Nah, tetapi ya, jika membeku berarti madu tersebut bercampur dengan air ya. Begitu. Kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Nomor 14. Proses pembentukan kata membukakan dalam klausa adik membukakan ayah pintu belakang. Proses pembentukannya buka, membuka, membukakan. Ya, seperti itu. Kita cek apakah jatuh, menjatuh, lalu menjatuhkan, memanfaatkan, apakah seperti itu? Memain, atau lalu memainkan, janji, menjanji, lalu menjanjikan, atau membawa, lalu membawakan. Apa yang ditanyakan? Yang sama ya, proses yang sama. Berarti yang mana jawabannya? Yaitu yang membawakan ya. Mona membawakan ibu minuman yang menyehatkan. Nah, ini kan di sini salah satu makna yang terbentuk dari imbuhan kan itulah benefaktif ya. Melakukan perbuatan untuk orang lain. Membukakan, membawakan, membelikan, gitu ya.
Tapi tidak semua kan benefaktif ya. Nah, tapi untuk contoh kalimat yang kita temukan, ini benefaktif. Nah, dan dalam prosesnya, yang sama nih, buka, membuka, membukakan, nah, sama ya, bawa, membawa, membawakan, nah yang sama itu yang E ya. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 15. Pola kalimat inti. Nah, di pertemuan sebelumnya pernah. Oke. Pola kalimat inti yang sama dengan kalimat tersebut ya, kalimat yang dimunculkan. Apa itu pola kalimat inti? Pola kalimat, nah Ibu izin mengetiknya di sini ya. Oke, jadi pola kalimat itu dibentuk oleh fungsi kalimat. Ada subjek, ya, ada predikat, ada objek, ada pelengkap, ada keterangan. Ini fungsi dalam sebuah kalimat. Subjek, predikat, objek, pelengkap, sama. Nah, tentu dalam membuat kalimat tidak tidak semuanya harus muncul gitu ya. Nah, kalimat inti itu tidak menyertakan keterangan. Begitu ya. Jadi kalau kalian menemukan misalkan pola kalimatnya SPO, Ibu ulang ya, SPOK. Nah, Ibu tulisan ya pola kalimat. Misalnya kita menemukan pola kalimatnya SPOK. Berarti pola intinya, pola kalimat intinya, atau pola dasar kalimatnya adalah apa? Tanpa menyertakan keterangan SPO. Jadi, sekalipun misal kalian menemukan jawabannya itu yang ada adalah pilihannya SPPL dan seterusnya gitu, SPOK dan seterusnya. Nah, misalkan kita temukan ada KSPO. Nah, ternyata yang ada adalah KSPO. Jadi, kalau pola kalimat di soalnya itu ada SPOK, sama dengan pola kalimat inti. Pola kalimat inti dengan KSPO, yaitu intinya sama-sama SPO. Yang membedakan adalah keterangannya itu bedanya di situ letaknya di awal ya. Tapi pola kalimat intinya sama. Kurang lebih kayak gitu ya, mudah-mudahan terpahami. Kalau pertanyaannya pola kalimat inti atau pola dasar kalimat. Kalau pola kalimat yang ditanyakan tentu kita harus sama persis dengan yang ditanyakan ya. Kita lanjutkan. Nah, kita cek kalimat yang dimaksud di soal nomor 15 ya. Keseimbangan antara hak dan kewajiban. Nah, cara pemenggalannya bagaimana untuk kita tahu, oh ini subjek, oh ini predikat, dan seterusnya. Keseimbangan antara hak dan kewajiban ini sebagai apa? Subjek ya. Sebagai ini subjek, keseimbangan antara hak dan kewajiban subjek. Predikatnya apa? Ibu menggunakan warna yang berbeda. Predikatnya merupakan. Nah, kita lanjutkan. Sisanya apa? Sikap yang tercermin ya, harusnya tercermin. Ini bisa dipisah ya. Antara misalkan sikap yang tercermin gitu ya, dengan dari dan seterusnya. Bisa dipisah. Atau bisa disatukan juga. Nah, Ibu pilih yang dipisah aja ya. Sikap yang tercermin ini sebagai apa? Pelengkap nih. Dari dan seterusnya sebagai apa? Nah, sebagai keterangan. Kalau diawali oleh preposisi, kita temukan di sini ada preposisi dari ya. Salah satu ciri keterangan itu bisa diawali oleh preposisi dari, dalam, dengan gitu ya. Gitu. Nah, Ibu tandai lagi. Nah, izin diketik walaupun ini masih belum Ibu perbaiki ya, atau belum Ibu cari cara
agar fontnya, ukurannya tidak terlalu besar. Nah, keseimbangan sampai kewajiban itu subjek ya, merupakan apa nih? Predikat ya. Merupakan ini predikat. Caranya biar. Nah, ini predikat ya, merupakan itu. Sikap yang tercermin sebagai pelengkap. Dari pengalaman nilai Pancasila sebagai apa tadi? Keterangannya. Karena ada darinya ya. Nah, SPPL Kak. Kita cari, karena yang ditanyakan pola kalimat inti, intinya apa? SPPL ya. Kak tidak diikutsertakan. Jawabannya langsung saja yang mana? Yang delta. Mudahnya apa coba? Sama-sama ada merupakan. Jadi, kalau ada merupakan, kita cari lagi merupakan, tapi tidak selalu seperti itu. Ini kebetulan menggunakan merupakan lagi ya. Jadi kalau predikatnya merupakan, di depannya adalah pelengkap biasanya. Kenapa? Kalimat antara objek atau berpelengkap, Ibu sampaikan dulu. Kalimat yang berpelengkap itu salah satunya tidak dapat kita pasifkan. Misalkan gini, Ibu lisankan ya, dia merupakan dokter. Kita coba pasifkan nih, dokter dirupakan dia. Bisa tidak seperti itu? Tidak bisa ya. Termasuk kalau predikatnya menjadi, dia menjadi dokter. Apakah bisa kita pasifkan jadi dokter, dijadi dia? Tidak bisa ya. Jadi kalau predikatnya merupakan, menjadi, itu SPPL. Otomatis ya, SPPL. Kayak gitu, karena tidak dapat dipasifkan. Salah satu ciri kalimat yang berpelengkap itu, terutamanya setelah predikat telah pelengkap, itu tidak dapat kita pasifkan. Kayak gitu. Nah, ini di sini sebagai subjek ya. Ini, misalkan ini pulpen. Berarti pola kalimatnya apa? SP. Ini subjek, pulpen, predikat. Ya, nah kita cek untuk opsi D. Ini subjek merupakan predikat. Hasil kerjasama ini sebagai apa? Di pelengkap ya. Dari dan seterusnya. Nah, kebetulan ini sama-sama SPPLK ya. Nah, kita fokuskan ini karena yang ditanyakan pola kalimat inti. Jadi, minimal dengan SPPL aja sudah ya. Diulangi ya, ini subjek merupakan predikat, hasil kerjasama itu pelengkap, dari dan seterusnya itu sebagai keterangan. Ada yang disampaikan boleh? Ada yang kurang jelas? Boleh disampaikan. Nah, ada cara cepatnya tidak tadi ya, lihat predikatnya. Kita cek yang A misalkan. Yang A itu apa predikatnya apa? Langsung ke predikat. Mahasiswa semester 2. Kenapa? Biasanya kan predikat berupa kata kerja ya. Tapi kok ini mahasiswa semester 2, misalkan ada nih contoh dia dokter. Dia dokter itu aspek. Biasanya kan predikat diisi oleh kata kerja, misalkan dia makan. Predikatnya berupa kata kerja tuh makan ya. Tapi ini diulangi dia dokter. Kenapa dokternya memiliki fungsi predikat? Jadi ada predikat yang bisa diisi oleh selain kata kerja. Bisa diisi oleh kata benda juga. Dokter itu kan kata benda ya. Bisa diisi oleh kata sifat juga. Dia cantik. Bisa predikat diisi oleh selain kata kerja. Bisa diisi oleh kata sifat juga. Kayak gitu. Nah, ini contoh yang predikatnya diisi frasa nominal atau frasa benda ya. Frasa itu kelompok kata ya. Tuh, jadi tidak Ibu sebut kata benda karena lebih dari satu kata. Jadi Ibu tandai yang A itu yang mendapat laptop tahun ini sebagai subjek, mahasiswa semester 2 sebagai predikat. Jadi SP, kenapa tidak kita pilih yang A? Karena polanya itu SP, beda ya. Kita cari yang SPPL. Kayak gitu. Cara cepatnya bagaimana lagi? Cari predikatnya. B itu apa? Predikatnya selalu menawarkan. Nah, ini dapat kita pasifkan. Oh, berarti SPO nih. Kalau didetailkan lagi, BCA subjek selalu menawarkan predikat beragam solusi finansial sebagai apa? Objek ya.
Dengan layanan transaksi perbankan di sini ada dengan. Berarti penanda keterangan, dengan dan seterusnya itu keterangan. Kenapa kita tahu ini SPO nih? Ditambahkan di sini ada K-nya juga ya. SPO apa? Dapat kita pasifkan. Dengan layanan transaksi perbankan, beragam solusi finansial selalu ditawarkan oleh BCA. Walaupun kayak agak aneh, tapi ini masih aman gitu ya. Bisa dapat kita pasifkan. Selalu menawarkan, jadi selalu ditawarkan oleh BCA. Gitu ya. Atau si keterangannya boleh di mana saja, intinya si intinya itu coba kita pasifkan, bisa tidak kita pasifkan? Oh bisa nih, berarti SPO ya. Yang C, predikatnya apa? Meminta. Dipasifkan jadi diminta. Yang E bagaimana? Ia menangis terseduh-seduh. Gitu ya. Jika teringat musibah yang menimpanya. Ia subjek, menangis itu apa? Predikat. Nah terseduh-seduh ibu sebut ini keterangan ya. Menangisnya seperti apa? Terseduh-seduh kayak gitu ya. Jika dan seterusnya. Di sini ada konjungsi jika. Konjungsi subordinatif penanda bisa penanda keterangan ya, keterangan syarat namanya di sini kan jika kalau jikalau itu syarat, menyatakan syarat ya, keterangan syarat. Misalkan dia sakit karena kehujanan, nah karena kehujanan itulah keterangan sebab gitu ya. Oke. Jadi SPK, K-nya ada dua nih, SPKK kalau ibu lihat ya. Seperti itu. Nah, silakan ada yang ingin disampaikan. Bisa dengan cara cepat seperti ya. Nah, karena waktunya sudah lebih sekian menit ya, nah, Ibu akhir saja. Kalau ada yang ingin tanyakan, sangat boleh ya. Oke, Ibu akan tutup dulu filenya. Nah, Ibu akhir saja ya. Kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.